Kalau dipilih lagi saat ini, siapa yang mau Anda pilih jadi presiden untuk bisa menikmati? Anies dan saya. Untuk 212 segala komponen harus berjuang jihad konstitusional. Baik sebagai capres maupun cawapres, caleg ataupun calon bupati, apapun kita harus raih kursi untuk bisa kita sama-sama berkiprah politik dalam konstitusi. Tapi tiba-tiba antum bilang lagi nih, saya siap atau nggak ngerti ya, siap atau ditunjuk atau apa, jadi wakil presidennya Anies Baswedan. Betul. Jadi kita melihat sosok Anies. Sebentar dulu, jangan betul-betul dulu. Betul. Pertama, oke lah, saya belum mau membahas Aniesnya, tapi antum dulu ente kan. Siap. Kan ente tiba-tiba mengatakan kalau ente didukung. Siapa yang dukung? PA212 dukung ente. Insya Allah nanti keputusan dukung final dukung-mendukung itu nanti ada di Istimewa Ulama. Istimewa Ulama 2024 ketika memang harus diputuskan menjelang Pilpres. Istimewa Ulamanya 2023 dong. Iya, 2023. Kan pendaftaran kan. Kalau memang 2024 bisa juga ketika sudah mepet-mepet penetapan calon Pilpres ya mungkin bisa ya paling cepat 2023, arti 2 tahun lagi bisa. Kalau Istimewa Ulama siapa itu yang harus maju dari spirit 212 dari komponen 212 kan banyak tuh komponennya 212. Nah, siapa nanti? Nah, saat ini saya melihat wapres yang sekarang ini kita melihat tidak mewakili. Tidak mewakili dari keulamaannya, jangan ke sana dulu, ke ente dulu. Jadi tiba-tiba ente mengatakan bahwa ente jadi wapres. Betul. Gara-gara ada calon dulu. Bakal calon lah, ya. Jauh kan masih bakal calon. Bakal aja belum tentu jadi bakal. Iya. Capres aja belum tentu cawapres. Ente nggak bisa bilang bakal calon sekarang, karena kan bakal calon itu orang yang sudah daftar. Kalau sudah daftar. Kalau bakal itu sebelum daftar. Kalau dia daftar. Kalau dia Gitu. daftar itu namanya bakal calon. Kalau sudah ditetapkan KPU calon. Iya. Kalau sudah menang calon pemenang. Atau calon terpilih. Jadi ya katakannya calon karena mau menggunakan bakal calon pun nggak tepat juga. Nah, antum menyebut bahwa antum mau mendampingi Anies. Betul. Itu gara-gara respon terhadap wacana Anies Puan. Benar. Jadi kita melihat ini Anies Puan yang bilang tuh damai hari lubis loh. Bukan Anies Puan ya benar. Iya kan, bilangnya Puan Anies Effendi Simbolon. Kata si damai hari lubis, oke aja, tapi dibalik Anies Puan. Tapi tiba-tiba PA21 bilang nggak bisa kita sama Puan gitu. Tiba-tiba muncul nama Novel Bamukmin yang menggantikan Puan Maharani. Gimana ceritanya itu? Udah ngomong sama Ustadz Slamet Ma'arif segala itu. Jadi kita komunikasiin ya di grup, mereka alhamdulillah dukung memang, bahkan dari Dr. Haikal Hasan langsung menyampaikan untuk 212 segala komponen harus berjuang jihad konstitusional. Baik sebagai capres maupun cawapres, caleg ataupun calon bupati, apapun kita harus raih kursi untuk bisa kita sama-sama berkiprah politik secara dalam konstitusi gitu. Itu arahan daripada kita melihat Dr. Haikal Hasan untuk memang seperti, dan itu sudah diserukan juga oleh Habib Rizik jauh-jauh, emang kita harus jihad konstitusional. Masuk ke dalam dari tingkat RT sampai presiden harus kita berani. Termasuk jihad itu adalah jadi calon. Kenapa? Termasuk jihad konstitusional itu berani jadi calon. Karena kita melihat juga apa yang saya sampaikan, pengalaman saya juga di
di medan dakwah, saya punya mimbar, mungkin hampir seluruh Indonesia saya keliling. Kalau dakwah hampir seluruh Indonesia, begitu juga saya biasa juga dari penggiat media, begitu juga saya juga praktisi hukum yang memang saya ingin menegakkan hukum yang saat ini hukum tercabik-cabik, ulama dikriminalisasi, ketidakadilan yang sangat begitu timpang, sehingga saya terpanggil yang memang juga pendidikan saya sampai S2 yang insya Allah mudah-mudahan 2024 udah jadi doktor insya Allah. Insya Allah ya. Oh Iya. ente S1-nya di mana? Dari mana? S1 Universitas At-Tahiriyah, sarjana hukum Islam. At-Tahiriyah. At-Tahiriyah. At-Tahiriyah di mana? At-Tahiriyah di Kampung Melayu. Kampung Melayu. Lalu S2-nya dakwah, dakwah. MSOSI. Apa di mana? Itu di Asyafiyah. Oh, Asyafiyah ya di Bekasi betul. ya. Oke. Di Bekasi, Jatiwaringin. Iya. Dan saya juga insya Allah juga pengalaman dakwah sudah. Dokter lagi ngambil enggak? Dokter tahun ini insya Allah karena kemarin Di mana lagi rencananya? pandemi di Asyafiyah lagi. Di Asyafiyah lagi. Oke. Insya Allah. Mudah-mudahan udah Tuti komunikasi Alawiyah ya. dengan Tuti Alawiyah. Udah. Iya. Tuti Alawiyah benar. Dokter Tuti Tuti Alawiyah. Alawiyah Mantan sorry. Mensos. Dia mantan peranan wanita dia dulu zaman Soeharto. meninggal ya sudah. Udah lama meninggal. Oke, saya takut mengatakan oh ya rasanya udah meninggal. Almarhumah. Oke, iya, oke. Adiknya baru kemarin belum lama Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i. Meninggal juga. Meninggal belum lama. Oh, ada sebulan oke. yang lalu lah kira-kira. Dia kan punya adik kan istrinya Prof Jimli As-Sidiki kan? Tuti juga kalau nggak salah. Tuti juga kalau nggak salah. Tapi punya adik Kiai Haji Abdullah Syafi'i, mertua daripada Tuan Guru Bajang. Oke. Gubernur NTB. Iya. Zainul Majdi. Zainul Majdi. Jadi memang keluarga boleh dikatakan keluarga moderat maju. Oh dia mertuanya ini ya, mertuanya Zainul Majdi. Zainul Majdi. Yang kemarin wafat. Oke. Nah, lalu kan ente kan juga harus realistis. Kalau ente Anies novel ya kan? Saya aneh boleh juga dong frankly speaking kan, malah bukannya meningkatkan elektabilitas Anies malah menurunkan elektabilitas Anies. Kenapa memang? Pertama, ente sama Anies gak punya partai. Kedua, dari arus yang sama. Arus apa itu? Perlu dipertegas. Ya, kan saya kan nggak boleh sara kan. Iya kan? Gitu. Oh iya saya sepakat. Iya kan? Iya. Itu Anies saja sudah dipersoalkan tuh. Kata si bukan kata si F lah ya kan. Itu Indonesia rusak nih gara-gara ada pendatang gitu kan kira-kira gitu kan. Betul. Nah itu kan eksploitasinya kan tinggi. Tapi yang paling berat tuh bukan itunya. Betul. Partai politik pendukung. Betul. Kalau Anies AHY kan udah pasti Demokrat 54 kursi. Kita kan butuh 115. Kalau ente masuk, ente nggak bawa partai apa-apa. Maka kan kita melihat saat ini kan terjadi baru termasuk tes opini. Oke. Kita lihat dulu testing the water ya. Betul. Jadi kita melihat bisa saja memang kalau memang memenuhi syarat kelayakan atau semuanya nanti bisa aja partai untuk bisa kita datangin partai, silaturahmi, komunikasi dengan partai, layak atau tidak kan partai nanti bisa melihat. Oke. Ini pertanyaan saya, ente masih percaya sama Prabowo? Kalau untuk secara pribadi, saya nggak bisa mengatakan percaya atau tidak. Karena saya belum melihat langkah-langkah ke depan. Misalnya, kalau saya survei hari ini ada pemilihan presiden, ente mau pilih siapa? Kalau hari ini? Kalau hari ini, misalnya calonnya ini ada Prabowo, ada Anies, ada Ganjar, ada Puan Maharani. Saya rasa kalau untuk saat ini saya belum bisa milih. Oh belum bisa? Belum bisa. Karena juga saya belum bisa. Kalau nggak bisa milih, kalau nggak bisa milih berarti coba ente diskualifikasi dari 4 ini. Kenapa? Diskualifikasi aja yang bakal tidak akan dipilih. Dari 4 ini. Dari mana tuh siapa aja? Puan. Ganjar. Ganjar udah pasti kita singkirkan. Oh, jadi Puan udah pasti singkirin. Ganjar juga udah pasti. Nah, kalau Prabowo sama Anies tergantung. Sama Anies ya. Tergantung. Mudah-mudahan bisa duet berdua. Oke. Saya pilih dua-duanya. Oke. Kalau duet antum nanti dengan catatan antum pengennya yang presidennya siapa? Dengan catatan nanti tetap kepastian ada di istimewa ulama. Oke, tapi nggak apa-apa istimewa ulama itu urusan nanti. Saya tanya urusan dengan novel dulu. Pribadi jadi kalau misalnya dua itu gabung, siapa yang jadi presiden, siapa yang jadi wakil? Kalau gabung itu ya sepertinya senior dulu lah. Oh, senior dulu. Iya, yang memang sudah berkecimpung saat ini dengan catatan. Berarti gagal dong ente jadi wakil. Kenapa?
kalau mereka bergabung. Kalau memang kan nggak ada pilihan seperti itu. Kalau Oke. dipilih lagi saat ini, siapa yang mau Anda pilih jadi presiden untuk bisa menikmati? Anies dan saya. Oke. Berarti ente sudah mengeksklud Prabowo dong. Ya, karena memang kita melihat kan kalau memang sudah ada trik-trik politik tertentu antara melihat zaman saat ini, ya memang kita melihat yang lagi rame saat ini digadang-gadang ya Anies. Oke, Gitu. jadi Maka sebenarnya kalau Anies jadi presiden, ya harus didampingin ulama lagi seperti Jokowi didampingin Ma'ruf Amin. Sekarang saya tanya, makanya saya Anies sekarang- Baswedan mesti didampingin dengan ulama, insya Allah Oke. mudah-mudahan. Ente ulama. Umaro dan jadi ulama itu namanya Novel Bamukmin. Iya, insya Allah mudah-mudahan. Amin. Nah, sekarang saya tanya, kalau Prabowo sama Anies sekarang ini dan ente harus pilih salah satu sebagai calon presiden, ente pilih siapa? Untuk calon presiden. Iya. Saya ada gak di dalamnya? Hah? Saya ada gak di dalamnya? Saya tanya. Ya saya tanya Kalau aja. Prabowo dipilih, saya nggak ada sih, saya nggak pilih. Kalau saya pilih Anies, saya ada bisa di dalamnya, saya pilih Anies. Maksudnya di dalamnya sebagai tim Saya sukses. sebagai wakil presiden. Oke, Lor. Jadi kalau presidennya Refli Harun, ente wakilnya, ente pilih Refli Harun. Refli Harun. Jadi Jadi siapa yang ada di depan, komandonya yang pasti arahan dari izin dulu dari Habib Rizik Imam Besar. Siapa presiden? Saya tanya, yang kalau ente- antum memang seperti itu mau jadi presiden, saya wakilnya dan sejalan dengan perjuangan 212, nggak masalah. sekarang saya tanya sama antum ya kan, istimewa ulama itu suara ulama atau suara Habib Rizik aja? Suara ulama. Oh, jadi bukan hanya Suara Habib musyawarah Rizik. bukan. Jadi kalau misalnya, Habib Rizik itu luar biasa ya, bijaksana, segala putusan itu berdasarkan musyawarah. oke, jadi bukan hanya Habib Rizik hanya menentukan, Habib Rizik hanya memberikan pendapat. Arahan, Tapi dengan pendapatan. pendapat itu mereka sudah ta'zim kepada ulama, menjadi patokan dasar, Oke. menjadi patokan besar untuk mengambil keputusan dengan pendapatnya Habib Rizik. Oh, Walaupun Habib kira- Rizik belum tentu paksa harus begini, nggak pernah. oh itu kasih clue aja dia. Iya, tapi Oke. dengan begitu ulama, kemudian kiai, para tokoh juga udah mengerti Oke. arahnya kemana.